Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majuan dikit. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, apa itu adab? Yang antum tahu? Sikap sesama manusia. Terus? Sopan santun, tata krama, ya, itu makna yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adabnya bahasa Indonesia. Adapun adab dalam syariat adalah mengamalkan ilmu. Tulis, adab itu mengamalkan ilmu. Kapan antum amalkan ilmu antum? Antum beradab jadinya. Adab mengamalkan ilmu. Jadi tidak ada pertentangan antara adab sama ilmu. Banyak orang mengatakan, oh yang penting ilmu dulu baru beradab, atau sebaliknya, ya percuma berilmu kalau nggak punya adab katanya. Padahal adab tidaklah ada adab kecuali di atas ilmu. Kemudian adab terbagi jadi 3. Pertama, adab kepada Allah. Nah, jadi adab dalam terjemahan Indonesia biasanya kan akhlak sesama manusia. Dalam syariat enggak, adab lebih luas. Pertama, adab kepada Allah. Kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, adab kepada sesama manusia. Adab kepada Allah berarti tauhid. Adab kepada Rasul berarti mengikuti perintah beliau. Adab kepada manusia, ini yang dikenal dalam bahasa Indonesia sopan santun. Ya. Kalau sudah, kita masuk ke poin kitab-kitabnya, ke poin-poin dari kitabnya. Yang pertama, kita akan bahas ini adab-adab harian seorang muslim. Yang pertama, adabul istiqol, adab bangun tidur. Bab adab bangun tidur. Tulis. Kalau ada yang tertinggal catatannya, tinggalkan dulu. Catat yang semampu antum yang Anda baca. Nanti yang tertinggal tinggal tanya sama temannya setelah pelajaran. Sudah ada bangun tidur? Poin pertama, itu kan tadi bab. Sekarang pasalnya. Pasal pertama, zikrullah indal istighaz, berzikir kepada Allah ketika bangun. Kalau tertinggal lewatin dulu aja, kasih space beberapa. Nanti tinggal nyontek. Yang kita bahas bab pertama, adab tidur. Poin pertama dari adab tidur, berzikir kepada Allah ketika tidur. Adab bangun ya? Adab bangun. Poin bab pertama, adab bangun. Bangun dari tidur tentunya, masa bangun dari kursi. Poin pertama, berzikir kepada Allah tatkala bangun. Saat bangun. Antum, setelah ini catat poinnya saja yang menurut antum penting. Atau yang anak kasih tahu suruh tulis. Yang enggak anak kasih tahu tapi antum anggap penting, tulis. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Al-Bukhari an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah. Ini nama-nama ini sengaja ana sebut biar antum sering dengar nama-nama sahabat, nama-nama ulama. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, jika beliau mau tidur minal lail, dan mau tidur dari malam hari, maksudnya tidur malam. Wa do'a yadahu tahta khaddihi, beliau SAW, perhatikan, jangan ngejar catatan yang tertinggal dulu, perhatikan dulu, tulis apa yang anak katakan, yang menurut antum penting. Beliau SAW tidur meletakkan tangan di pipinya. Ini gaya Rasulullah SAW. Ya, summa yaqulu, kemudian beliau mengatakan Allahumma bismika amutu wa ahya. Atau terbalik, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini udah hafal doa ini? Yakin?
Cuma nggak diamalkan aja. Bener nggak? Ini doa apa? Sebelum tidur. Wa idza staiqadha, dan jika beliau bangun, qala, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini sudah hafal? Diamalkan? Hah? Coba doa sebelum tidur. Bismillah. Baca lagi. Bangun tidur. Wih, mau pergi tuh. Itu doa pergi tuh. Jangan-jangan tuh masuk bangun tidur langsung keluar rumah lagi. Alhamdulillah. Bismika Allahumma amutu wahya. Apa artinya? Bismika. Dengan namamu ya Allah. Allahumma ya Allah. Amutu. Aku mati. Wahya. Lawannya. Dan aku hidup. Apa maksud tidur situ? Mati. Apa maksud hidup di situ? Bangun. Tidur itu kematian kecil, setengah kematian. Begitupun tatkala bangun, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang ahyana, menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Maksudnya membangunkan kami setelah menidurkan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Poin kedua, faqu aqdis syaiton, melepas ikatan syaitan. Nah, setiap orang yang tidur dia diikat oleh syaitan. Poin kedua ini masih bab yang pertama ya, bab tidur, bab bangun afwan. Poin kedua, mengikat ikatan syaitan. Jadi setiap orang yang tidur itu diikat oleh syaitan. Efeknya sampai seharian. Ikatan syaitan, melepas ikatan syaitan. Ini perkara gaib yang Rasulullah SAW sampaikan dan antum harus imani, walaupun ikatannya nggak kelihatan. Ya, efeknya ini orang yang tidak melepaskan ikatan ini, dia akan terlihat kelemar-kelemar seharian, gampang ngantuk. Ini bukan untuk antum tembak-tembak orang ya. Oh, berarti si fulan tuh, bukan. Ini untuk diri sendiri. Kita berilmu, belajar untuk mengamalkan kepada diri sendiri. Nah, hadisnya, Hafiz Soihan, an Nabi Hurairah ta'ala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitanu, syaitan mengikat ala qafiyati ra'si ahadikum, di belakang kepala kalian, salah seorang dari kalian, di tengkuk nih, leher belakang. Idza huwa nama, jika seseorang tidur, salasa uqadin, 3 ikatan. Berarti ada 3 ikatan nih, 3 tali yang syaitan ikat di belakang kepala antum. Yatribu kulla uqdatin, yang dia mengikat setiap tali tersebut sambil mengatakan alaika lailun tawilun farqud, bagimu tidur yang panjang maka tidurlah, ikat. Kemudian dia ngomong lagi alaika lailun tawilun farqud, bagimu tidur yang panjang maka tidurlah, terus diikat lagi leher antum sampai 3 kali. Nah, ini tidak terlihat ikatannya tapi antum harus imani. Fa in istayqadha, jika seseorang bangun, wa dzakarallaha, lalu dia berzikir kepada Allah, in halat uqdatun, lepas 1 ikatan. Nah, berarti gimana cara melepas ikatan pertama? Berzikir. Zikir apa? Zikir apa itu? Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang tadi. Lepas 1 ikatan. Sisa berapa? Sisa 2. Fa in tawaddoa in halat uqdatun. Kalau dia wudu, terlepas lagi 1 ikatan. Berarti cara kedua, wudu. Fa in shalla, udah, terus. Nah, ini penting nih caranya nih.
Pertama zikir, kedua wudu. Yang ketiga, fa'in sholla, kalau dia sholat, in halat uqdatun, lepas lagi satu ikatan. Sholat apa ini? Sholat malam boleh? Sholat subuh, wallahu alam kalau sholat subuh. Ya, di sini yang diinginkan adalah sholat 2 rakaat, yakni sholat malam. Nah, orang yang melakukan ini, insya Allah seharian dia akan nasyid, semangat, nggak ngantukan, nggak kelemar-kelemar, nggak banyak nguap. Ya, yakin ini nih. Coba sesekali antum amalkan. Fa'asbaha, orang yang sudah melakukan 3 perkara ini, maka dia menjadi nasyiton, semangat, thayyiban nafsi, jiwanya senang aja bawaannya. Nah, coba tuh perhatikan tuh, kalau antum rada-rada sumpek tiap hari, sumpek ya, bawaannya kangen mulu sama orang tua. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Kalau dia enggak melakukan 3 ini, maka dia akan lemesan, jiwanya enggak enak bawaannya. Kaslana, malas. Poin ketiga, at-tasawwuk. Bab pertama, poin ketiga, at-tasawwuk, bersiwak, dalam kurung mencuci mulut. Poin ketiga nih, adab bangun tidur, bersiwak atau mencuci mulut. Perhatikan, siwak di sini dalam bahasa Arab artinya secara umum mencuci mulut. Kalau batang kayu yang buat sikat gigi, antum tahu? Yang biasa dipakai oleh para dai atau Rasul SAW, itu namanya miswak, alatnya. Nah, siwak bisa bermakna itu, atau bisa juga bermakna sikat gigi secara umum. Kalau ada yang tertinggal, tanya sama anak, jangan tanya sama temannya. Ya, jadi orang kalau sikat gigi pakai sikat gigi odol, maka sudah mengamalkan adab ini. Walaupun tidak seafdol pakai kayu miswak. Ya, jadi termasuk melakukan sunnah ketika antum sikat gigi pakai odol. Tapi tetap lebih utama pakai kayu miswak. Fa fi sahihain an Hudzaifah dari Bukhari dan Muslim. Ini Imam Bukhari dan Muslim, ini 2 imam yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi dengan derajat yang sangat kuat. An Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman namanya, radhiyallahu anhu, qala, karena dulu Nabi SAW, idza qama minal lail, kalau beliau bangun malam, yasusufahu bisiwak, beliau pasti mencuci mulutnya dengan siwak. Ini kebiasaan Rasulullah SAW, ketika bangun tidur pasti langsung bersihin mulut. Ya antum tahu sendiri ya, kalau baru bangun tidur baunya kayak apa ya, mulut itu. Dan Rasulullah SAW gak cuma bangun tidur ketika bersiwak, banyak keadaan beliau bersiwak. Bangun tidur, mulutnya ketika udah mulai berubah aromanya, mau baca Quran, mau masuk ke rumah, sebelum sholat, sebelum wudu. Antum bayangkan betapa bersihnya Rasulullah SAW dibanding gigi-gigi kita. Ya, kita mau sikat gigi sehari berapa kali? 2. Itu juga udah alhamdulillah 2. Nah, sebagian orang enggak, mungkin sekali. Ya, termasuk sunnah bersiwak ini kan sebelum wudu dan sebelum sholat. Antum bisa bersiwak sebelum wudu. Gimana caranya? Pakai tangan, bersihin gigi antum dan lidah, kemudian baru mulai wudu. Ya, paham nggak? Ini tangan kan agak kasar nih. Ini bisa untuk antum gosok-gosok mulut antum sama lidah antum, kemudian baru mulai berwudu. Itu akan terasa tuh. Kalau yang di lidah tuh biasa kalau udah digosok-gosok, itu akan keluar reak kan. Itu biasanya tuh baunya tuh. Nah, kalau antum melakukan ini sebelum wudu, termasuk diantara yang disunnahkan, yakni antum termasuk mengamalkan siwak sebelum wudu. Dan sholatnya lebih baik tentunya. Nggak ganggu orang kanan kiri. Sebagian orang mulutnya bau, kanan kirinya keganggu gara-gara sholat. Dan santri paling utama untuk lebih bersih daripada orang awam yang umum. Ya, coba diamalkan sesekali ini. Sebelum wudu, cuci tangan,
bersihin dulu mulutnya, gosok giginya pakai tangan. Kalau nggak punya siwak, kalau punya siwak lebih bagus. Beli siwak paling berapa sih? Goceng satu. Minta sama abinya. Tiap Jumat beliin siwak satu lusin. Satu lusin lebih murah lagi kalau nggak salah. Paling cuma sekitar 3.000 4.000. Nanti anak ajarkan kalau mau pakai siwak. Itu yang ketiga. Poin keempat. Iqadu ahlihi liqiyamil laili, membangunkan keluarga untuk sholat malam. Bab bangun. Poin keempat, membangunkan keluarga untuk sholat malam. Meriwayatkan Imam Abu Daud, ini salah satu periwayat hadis juga, pembuku hadis Imam Abu Daud, bisanadin hasan, dengan sanad yang bagus. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, rahimahullahu rajulan, semoga Allah merahmati, qama minal lail, seorang laki-laki yang bangun dari tidur malam, fasalla, kemudian dia salat, fa'aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunin istrinya. Antum sudah punya istri? Belum. Ya, terus gimana ngamalin ini? Bisa gak ngamalin ini? Bangunin siapa? Orang tua. Kalau di sini bangunin teman. Ya, ingat kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati. Kalau Rasulullah SAW sudah berdoa, doanya apa? Doanya dikabulkan nggak? Dikabulkan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun, kemudian sholat, kemudian bangunin istrinya. Fa'in abad, kalau perempuannya menolak, si istrinya menolak untuk bangun, perhatikan jangan terfokus ke yang lain. Naldoha fi wajahi halma, dipercikin wajahnya dengan air. Ini sunnahnya nih. Ketika antum bangunin orang untuk sholat malam, lalu dia nggak mau, dipercikin air, percikin ya, jangan digayungin. Apalagi teman, mumpung teman nih ya kan. Ini sunnahnya. Hukum asalnya di istri. Rahimallahu imra'atan, Rasul katakan lagi sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suaminya nggak mau bangun, naldohat fi wajahil ma, istrinya percikin wajah ke airnya supaya bangun. Perhatikan di hadis ini. Hadis ini menjelaskan bahwasanya laki-laki disebut duluan dalam hadis ini. Tadi kan, semoga Allah merahmati seorang laki yang bangun sholat kemudian bangun istrinya. Kemudian setelahnya baru perempuan. Kenapa laki-laki disebut duluan? Karena dia pemimpin dan dia harusnya bangun duluan. Antum nanti akan jadi pemimpin di keluarga antum. Ya. Walaupun ya boleh aja sesekali ternyata istri yang bangun duluan. Karena mereka kan mungkin dalam tanda kutip lebih nggak lelah. Bisa tidur siang. Kita nanti mungkin akan bekerja, mengajar dan seterusnya. Sedikit waktu untuk tidur. Bisa aja kondisinya dia yang bangun duluan dan itu pun tetap Allah rahmati. Dan ingat di sini hadis ini dijelaskan, laki-laki bangun dari tidur malam, sholat, baru bangunin istri. Jadi sholat malam nggak harus berjamaah. Boleh antum sholat sendiri, kemudian baru bangunin istrinya. Ya, walaupun boleh juga berjamaah. Yang sebagaimana kita kenal di bulan Ramadan ada sholat malam berjamaah. Sholat apa itu? Witir. Tarawih. Tarawih itu sholat malam. Cuman dikedepankan waktunya. Adapun selain Ramadan disukai sholat malam tuh diakhirkan sebelum subuh. Ya. Boleh gak antum sholat malam sehabis isya? Boleh. Cuma kalau di selain Ramadan diutamakan di waktu ini. Itu yang keempat. Itu bab pertama yaitu adab bangun tidur. Bab kedua. Adabu qada'il hajah. Bab kedua nih sekarang. Ini udah habis ya. Bab bangun tidur, zikir.
kemudian melepaskan 3 ikatan syaitan tadi dengan zikir, wudhu dan sholat. Kemudian yang ketiga tadi apa? Bersiwak, cuci mulut. Yang keempat, bangunkan keluarga atau teman atau selainnya. Nah, sekarang adab qada'il hajah. Apa qada'il hajah? Bab adab menunaikan hajat. Apa menunaikan hajat? Buang air. Bab menunaikan hajat aja tulisnya. Atau dalam kurung buang air. Buang air bisa besar bisa kecil ya. Masuk semua di sini. Yang pertama, poin pertama dari bab ini. Ini bab kedua, sekarang poin pertama, az-zikru inda dukhulil khala. Maklum ini gampang. Berzikir tatkala masuk kamar mandi. Fa fi sahihain an Anas dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu dulu Nabi SAW idza dakhala al-khala, kalau beliau mau masuk mau buang hajat. Khala itu dalam bahasa Arab, antum tahu padang pasir? Biasa di padang pasir ada yang rada menjorok ke dalam begini. Nah, dulu orang Arab buang air di situ. Mereka tinggal cari ke padang pasir, kemudian kalau ada lembah yang rada begini nih, kan nggak bisa dilihat orang kan? Nah, mereka tinggal datang paling bawah, udah tinggi semua. Mereka nggak pakai celana, nggak pakai celana dalam, gamisnya tebal, kemudian ada sarung. Jadi mereka kencingnya tinggal begini. Dan tentu nggak usah tutup pintu, paham nggak? Hah? Enggak. Kalau ada orang lain dia nggak bakal kencing di situ. Dia pilih khala yang lain, dia pilih lembah yang lain. Ya, jadi enggak dari ngeliat padang pasir. Padang pasir bukan di pemukiman. Ya, jadi bukan pemukiman, dia ke tengah padang pasir, dia cari yang rada menjorok ke dalam, nah dia kencing di situ. Ya, kemudian sebelum dia kencing, dia gali pasirnya. Jadi agak ke dalam. Jadi ketika dia kencing begini, yang gamis itu enggak nyiprat gamis juga. Jadi air kencingnya masuk ke dalam, gamisnya enggak kecil. Setelah itu mereka kubur, mereka cebok. Nah, ini kencingnya orang zaman dulu. Tidak ada pintu pada kamar mandi. Terus gimana mereka baca doa? Kan nggak ada pintunya nih. Kalau kita kan doa masuk kamar mandi. Mereka nggak punya kamar mandi. Nah, mereka doa sesuai dengan niatnya. Dia jadiin lembah itu seolah-olah kamar mandi. Paham nggak? Jadi dia doa baru dia masuk. Walaupun nggak ada pintunya. Apa doanya? Sudah hafal antum? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung dari hubus, setan laki-laki, khobais, setan perempuan. Sebagian membacanya seperti yang dibaca Umar tadi, hubsi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung dari kekejian, wal khobais, dan setan-setan. Terjemahannya jadi lebih bagus karena antum berlindung dari kekejian. Ya, kamar mandi tempat kekejian, tempat jorok. Percaya gak tempat jorok? Buktinya antum gak akan lezat makan di situ. Makan telur, nasi, ya kan, atau Indomie di kamar mandi, nggak lezat kan? Ya itu kubus itu berarti itu. Makan diam-diam. Kenapa dia harus makan diam-diam coba? Ah? Nah, itu sifat kubus itu. Sifat pelit, sifat yang menjijikan. Ya, ada lagi satu yang enak di kamar mandi. Hah? Apa? Mandi, bukan hal yang buruk dikonsumsi. Hah? Bukan. Ayo coba tebak. Hah? Apa? Bau Quran. Enggak mungkin, masa enak. Ada orang yang cari kamar mandi untuk menikmati itu. Ya ini maksiat ini. Cuma bahan konsumsi. Bukan. Sambil berak biasanya. Nggak tahu ya? Alhamdulillah kalau antum nggak tahu. Rokok. Antum lihat ya, orang yang ngerokok dia paling demen rokok tuh di kamar mandi. Itu diantara bukti itu barang haram. Ya, mereka senang tuh kalau berak di kamar mandi. Karena kata dia makin menginspirasi.
Pas diisep asapnya tuh isep-isepan bercampur dengan aroma kotoran itu. Ya. Nah, ini diantara yang antum minta berlindung darinya adalah perkara yang keji. Itu kalau dibaca khubsi. Kalau dibaca khubusi, dan ini lebih benar, lebih sering Rasulullah SAW ucapkan, itu maknanya adalah berlindung dari setan laki-laki, setan perempuan. Jadi ketika antum baca doa ini, setan yang tempatnya di kamar mandi pada pergi. Kemudian dia nanti balik lagi ketika antum sudah keluar. Kenapa Rasul gak baca bismillah? Masih ingat gak kemarin baca bismillah buat apa? Buka baju. Mereka pipis tidak buka gamis, tidak buka baju. Jadi nggak menyingkap aurat. Nah, kita nih yang zaman sekarang yang butuh baca bismillah. Hadis kedua dari yang penulis bawakan, ini masih poin pertama ya. Fi riwayatin Bukhari. Fi riwayatin lil Bukhari. Dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari, idza arada an yadkhula. Jika beliau ingin masuk ketika ingin ke kamar mandi, beliau baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kata penulis, amad dalilu alal basmalah. Adapun dalilnya basmalah itu apa sih? Ma rawahu Abu Daud. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini tadi penulis kitab hadis juga. Wa huwa hasanun bisyawahidi. Hadisnya hasan, bagus. Kalau disebut hadis hasan berarti hadisnya lumayan kuat. Kalau yang paling kuat hadis apa? Sahih. Maksudnya apa sih kuat sama lemah tuh? Jadi hadis itu dibawa dengan rawi. Rawi itu pembawa hadis. Misal gini. Misalnya abinya Yazid dulu adalah seseorang yang perkataannya diriwayatkan. Abinya Yazid mengatakan kepada abinya Umar. Abinya Umar mengatakan kepada Umar, "Nak, mintain mama 50.000." Umar mengatakan kepada abang Yazid, "Bang, mintain mama 50.000." Abang Yazid sampaikan ke uminya, "Mah, abi minta 50.000." Nah, ini ucapan siapa? Minta 50.000. Ucapan abinya Umar. Siapa rantai orangnya? Umar dan Yazid, abangnya namanya Yazid. Ini namanya rawi. Umar sama Yazid namanya rawi. Kalau yang bawa ini si Umar sama Yazid adalah orang yang kuat hafalannya dan dia orang yang baik, saleh, hadisnya hadis sahih. Perkataan Abu Yazid, perkataan abinya Umar, perkataannya kuat. Paham gak? Nah, kalau ternyata di antara selang ada Umar sama Yazid, ternyata si Yazid hafalannya gak kuat. Cuma dia orang soleh. Ah, ini hadisnya turun sedikit derajatnya. Jadi hasan. Kenapa hasan? Karena yang bawa hadisnya, yang bawa perkataan abinya adalah Bang Yazid, yang hafalannya gak kuat misalnya. Kalau ternyata abangnya Umar, ya Bang Yazid tadi, bukan cuma hafalan nggak kuat, tapi juga dia sering nggak sholat di masjid. Ini kan hal yang nggak disukai dalam syariat. Maka hadisnya jadi doif, lemah. Hadis lemah itu maksudnya apa? Hadisnya, gue ragu nih, ini perkataan abinya Umar bukannya? Karena yang bawa ini si Yazid gitu misalnya. Yang Yazid itu hafalannya nggak kuat, terus agak toleh lagi misalnya. Ya, jadi kalau disebut hadis sahih berarti pembawanya kuat, orang yang bagus, penyampai hadisnya. Nah, ini hadisnya hasan berarti ada sebagian yang mungkin kurang kuat, tapi hadisnya masih dianggap perkataan Rasulullah SAW. An Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah SAW Rasul bersabda, satru, penghalang, ma baina ayunil jin, antara penglihatan jin, wa urati bani Adam, dan auratnya bani Adam. Apa penghalang antara mata jin dengan auratnya bani Adam? Idza dakhala ahaduhumul khala. Jika salah seorang dari kalian masuk kamar mandi, apa penghalangnya? An yaqula bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Dari sinilah antum tahu doa masuk kamar mandi, awali dulu pakai bismillah, baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Poin kedua, ada mustiqbalil qiblah, tidak menghadap kiblat ketika buang air. Wastidbariha, dan tidak juga membelakangi kiblat. Nanti
fil khola, di tempat terbuka, dunal bunyan, dunal bunyan, kecuali di ruang tertutup. Jadi antum dilarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Belakang kiblat tahu ya? Jadi mantatin kiblat. Ketika buang air, kalau tempatnya terbuka. Alhamdulillah semua WC kita tertutup. Terus gimana dong? Boleh dong. Sebisa mungkin tetap hindarin. Ini kayak ini WC kan tertutup nih. Kiblat gak? Antara antum sama Ka'bah sudah banyak tertutup bangunan, pohon dan sebagainya. Tapi usahakan tetap tidak menghadap kiblat. Keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada yang bilang tetap boleh, ada yang bilang tetap nggak boleh, ada yang bilang boleh. Paling aman antum pilih anggap aja nggak boleh. Ya, kalau di masjid nih misalnya, ngadep kiblat nggak? Nggak. Bahkan dia ngadep sana kan? Berarti aman. Nggak ke sini, nggak ke sini. Yang nggak boleh tuh begini dan begini. Adapun wudu, wudu boleh nggak ngadep kiblat? Boleh. Karena wudu bukan melakukan hal yang buruk. Antum bersuci, ibadah. Adapun buang air kan antum mengeluarkan sesuatu yang kotor. Nah, apa hadisnya kita lihat? Fafis sahihan dari Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Ayyub, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, idza ataitumul ghaid, kalau kalian datang ke kamar mandi, ibaratnya tadi ya, kamar mandinya mereka ya. Fala tastaqbilul kiblah, jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, jangan membelakangi kiblat. Lakin syarriqu au gharribu, tapi hadapkanlah ke timur dan barat. Ini timur dan barat ketika itu kiblat ada di selatan. Kalau kita kiblat di mana? Dari Indonesia kiblat di mana? Hah? Barat. Nah, benar di barat. Nah, berarti ucapan ini berlaku di Madinah ketika kiblat ada di selatan. Nah, berarti kalau kita sekarang yang penting hadapnya ke utara atau selatan. Karena ke barat atau ke timur itu kiblat. Kenapa ke timur kiblat? Coba kenapa antum bayangin? Kenapa enggak boleh kita menghadap atau membelakangi kiblat? Kalau menghadap kiblat jelas, antum enggak boleh buang air. Kenapa membelakangi juga enggak boleh? Hah? Tempat ibadah kan kita ngebelakangin. Ayo. Enggak tuh. Di sini ada isyarat bumi itu bulat. Paham enggak? Kan kalau ngebelakangin antum sama saja ngedepanin, cuma dari jarak yang agak lebih jauh. Bener enggak? Nah, ada isyarat sedikit. Tapi di Quran juga jelas ya, di Quran ada banyak isyarat tentang bulatnya bumi. Nah, berarti antum hadap kiri atau hadap kanan dari kiblat. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub ini sahabat yang ngeriwayatin hadis ini. Qadimna Syam, kami datang ke Syam, yakni utaranya Madinah. Nah, wajadna marahido bunyat qibala al-qiblah, dan kami dapati tempat kamar mandi, toilet di Syam, di Palestina dan semuanya dan beberapa sekitarnya itu menghadap ke kiblat. Fanan harifu, maka kami pun berpaling, wa nastaghfirullah taala, sambil beristighfar kepada Allah dalam hati dan setelah keluar. Jadi beliau memahami bahwasanya bahkan marohid ini kamar mandi yang ditutup. Di Syam itu mereka buang air tertutup. Tapi Abu Ayyub tetap nggak mau ngadap kiblat. Ya, jadi antum sebisa mungkin, walaupun ini kan tertutup, katanya kan boleh, enggak, sebisa mungkin tetap hadap ke kanan atau ke kiri kiblat. Masih ada hadisnya apa? Enggak dong. Bisa kok, bisa. Masa harus kencing di lantai? Tinggal antum ke samping ini aja, samping apa? Samping toiletnya, kencingnya miring atau minimal wajah antum palingkan, jangan ke kiblat. An Nabi Hurairah, Rawah Muslim an Nabi Hurairah, hadis yang lain masih poin yang sama. An Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, idza jalasa ahadukum ala hajatihi, jika seseorang dari kalian duduk untuk menunaikan hajat, fala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha,
fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha. Wala yastadbirha. Jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Hadis lain, fi sahihain an Abdullah bin Umar. Nih, hadis yang menyatakan boleh. Hadis dari Abdullah bin Umar. Irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah. Aku pernah berada di atas atap rumahnya Hafsah. Hafsah salah satu istrinya Rasul SAW. Hafsah saudarinya Abdullah bin Umar yang mengatakan ini. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, aku pernah di atas gentengnya saudariku Hafsah, yang dia istrinya Rasul. Liba di hajati, karena ada suatu urusannya, mungkin benerin genteng atau apa. Fara'aitu Rasulullah, aku melihat Rasul SAW yaqdi hajatahu, beliau membuang air, karena kan dari atas ya, Rasul buang air di bawah. Ingat, ini bukan ngintip, karena mereka kencing tadi. Sekarang sekali lagi enggak buka baju, jadi ya bisa aja dilihat. Beda kalau kita dari atas gini, sekarang mungkin udah kelihatan tuh pistolnya. Nah, karena kita kebanyakan tidur, kebanyakan kencing berdiri kita. Mereka kencing jongkok. Jadi Abdullah bin Umar lagi di gentengnya Hafsah, istrinya Rasul, ngelihat Rasul lagi pipis. Mustadbirul kiblat. Rasul membelakangi kiblat. Ya, ini menghadap ke utara, kiblat ke selatan. Dari sini para ulama mengatakan, oh berarti kalau misalnya ruangannya tertutup, boleh membelakangi. Adapun menghadap, gak ada dalil. Ya, berarti paling ringan, seringan-ringannya membelakangi kiblat kalau ruangan tertutup. Ya, ini hadisnya. Hadis yang lain, fi Sunan Abi Daud wa huwa hasanun bisyawahidihi. Dalam Sunan Abu Daud juga, an Marwan bin Asfar qala raaitu, aku melihat Ibnu Umar anaja rahilatahu. Beliau anaja rahilatahu di sini mananya anakho rahilatahu, mendudukkan tunggangannya, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian jalasa yabul ilaiha, kemudian beliau pipis. Fakultu ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, ini yang tadi ngintip, yang tadi di atas genteng, dia ngelakuin kencing menghadap kiblat. Akhirnya ada dia sahabatnya dia, muridnya dia, wahai Abdullah ibn Umar, alaysa qad nuhiya an hadza, bukannya kita dilarang ya ngadep kiblat? Qala bala, kata Rasul, kata Ibnu Umar, iya. Inna manuhiya an dzalika fil fadha. Kata Ibnu Umar, yang dilarang itu di tempat terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un, kalau antara kamu dengan kiblat ada sesuatu penghalang, kata Ibnu Umar, yasturuka fala ba'sa, ada penghalang yang menutupmu, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Ini perkataan Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Sahabat Nabi. Tapi ingat, sekali lagi anak katakan, di sini ada perselisihan para ulama. Ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Pilih sikap kita gimana? Pilih pendapat yang sekiranya paling hati-hati. Anggap aja nggak boleh, nggak susah kok, tinggal ngadep kiri, ngadep kanan. Ya, adapun yang dilakukan Ibnu Umar adalah keyakinan dia, pilihan fikihnya dia, dan dia hanya mengajarkan kepada murid-murid setelahnya. Yang ketiga, poin ketiga di bab buang hajat, ada mustiqbali mahabbir rihi, tidak kencing di tempat angin terhembus. Tentunya ini insya Allah nggak kita dapati. Cuma lah kalau lagi di hutan lah. Kalau lagi di hutan, biasa misalnya anak-anak gunung gitu kan, pipis di tempat yang agak tenang anginnya. Ini dalam rangka mencegah air pipis kena angin nanti ke celana. Rawah Muslim an Ibnu Abbas, dari Imam Muslim. Meriwayatkan Ibnu Abbas, beliau berkata, Ibnu Abbas, marra Rasulullah SAW ala qabrain, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Ini penting hadis ini nih. Faqala innahuma yu'azzaban, kata Rasulullah SAW, jadi ada dua kuburan yang kata Rasul, nih dua kuburan ini lagi diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin,
dan nih orang nih nggak diazab dengan perkara yang besar, maksudnya dianggap besar oleh manusia. Ini perkara besar tentunya, cuma dianggap remeh. Dua dosa yang mengakibatkan siksa kubur. Amma hadza, ini kuburan yang ini nih, fakana la yastanzihu min baulihi. Yang ini dulu kencing tidak bersih ceboknya. Nih, diantara sebab siksa kubur. Antum bayangin, ini perkara besar tapi dianggap remeh sama orang kan? Jadi kencing tidak bebersih. Kencing tidak bebersih, dua kemungkinan. Dia nggak cebok atau ceboknya nggak bersih. Tulis nih, ini penting nih, untuk antum amalkan. Dia nggak cebok atau ceboknya nggak bersih. Yang kedua, dia cebok bersih tapi air kencingnya nyiprat. Dua kemungkinan. Jadi orang pertama diazab di kubur, salah satunya adalah karena dia la yastanzihu min baulihi, tidak bebersih ketika buang air. Tadi ya, dua kemungkinan. Kalau enggak dia karena dia enggak cebok, atau cebok tapi enggak bersih, atau dia cebok bersih tapi nyiprat. Di riwayat lain hadis ini bukan la yastanzihu, tapi la yastatiru, tidak menutup diri ketika pipis. Ketika tidak nutup diri, kebagi dua lagi. Yang pertama, dia pipis di tempat terbuka. Tulis, penting ini. Pipis di tempat terbuka, termasuk yang mendatangkan azab kubur. Yang kedua, dia pipis di tempat tertutup tapi auratnya yang terbuka. Jadi ada 4 sekarang. Enggak bebersih, dua mananya tadi. Ceboknya enggak bersih. Yang kedua, cebok bersih tapi nyiprat. Tidak tertutup, ada dua mananya. Dia memang kencing di jalanan. Ya. Yang kedua dari makna yang tertutup ini, dia kencing tempat tertutup tapi auratnya yang dibuka sehingga orang bisa ngelihat. Misalnya gimana coba? Kalau kencing di luar, jelas seperti antum kencing di pohon. Ini kan kencing di tempat terbuka, ya kan? Tadi makna kedua tidak tertutup, kencing di tempat tertutup tapi auratnya yang terbuka. Misalnya gimana? Kencing di tempat tertutup tapi auratnya terbuka. Dan orang lihat. Masa berak masa ada yang lihat antum? Nih, kencing di sini nih. Ya bahkan kalau antum nggak buka celana pun sangat rawan ini. Kencing di tempat yang berdiri ini nih. Sebisa mungkin kalau ada pintu yang masih terbuka, antum kencing di dalam. Khawatir masuk ke hadis ini. Kencing di toilet yang berdiri itu. Kadang-kadang kalau di mall lebih parah lagi kan? Ramai tuh kanan kiri. Sambil kencing sambil begini. Hah? Maka nggak boleh itu. Sebisa mungkin kaum muslimin kencingnya di tempat yang tertutup, dan itu lebih bikin antum juga lebih bersih. Kalau antum kencing di tempat tertutup, antum bisa buka celana. Kalau bisa buka celana, tentu celana lebih aman, gantungin ke atas. Tentu antum juga bisa melaksanakan melaksanakan pipis jongkok, yang itu lebih sunnah. Jangan sudah di dalam, antum pakai berdiri juga, celana nggak diikat, nggak diginiin juga, nyiprat. Sesekali antum coba rasain antum kencing, lepas celananya. Terus berdiri, sesekali coba rasain berdiri, kencing lepas celana, siram ke bawah, jangan ke kloset. Rasain betapa banyak tetesan tuh yang kena ke betis antum. Bayangin kalau kena celana tuh. Terus kita bawa sholat lagi. Ini diantara sebab azab kubur. Perkara remeh ini, bukan remeh di sisi Allah ya, ini remeh di sisi manusia. Di sisi Allah pasti berat, makanya di azab kubur. Jadi ada 4 maknanya tadi. Tidak bersih kebagi 2, tidak menutup diri kebagi 2. Wa mahada, adapun orang yang satu lagi, fa innahu kana yamshi, dia suka berjalan bin namimah, suka ngadu domba orang. Ya, jadi ngadu domba dosa besar tentunya. Cuma kan kadang-kadang orang suka ngadu domba sambil bercanda. Ya. Misalnya antum lewat sama teman antum ngomong sama teman antum, "Fulan, antum tadi dikatain sama si fulan yang lain." Padahal dia enggak ngomong apa-apa. Niatnya bercanda, tetap ini dianggap adu domba, dosa. Hati-hati. Ya, jadi sebab azab kubur. Summa da'a, kemudian Rasulullah SAW berdoa bi asibin, dengan
Bi'asibin rotabin, dengan pelepah kurma. Jadi pelepah kurma dibelah, ditancapin dua kuburan ini. Fasyaqahu bisnain, dibelah dua. Faghorosa ala hada wahidan wa ala hada wahidan. Ditancapin ke kuburan yang ini, yang tadi enggak kencing, yang enggak bebersih atau menutup, dan ditancapin ke yang ini di tempat yang kuburan yang suka ngadu domba. Sumakal, kata Rasulullah SAW, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yai basah. Semoga dua kurma yang basah ini ya bisa jadi sebab teringankan azab kuburnya. Perhatikan sini. Semoga dua kurma yang masih basah, karena makhluk-makhluk ini selagi hidup, bahkan benda matinya sekalian, itu bertasbih sama Allah. Cuma kita nggak dengar aja tasbihnya. Allah katakan seluruh makhluk ini bertasbih. Bertasbih maksudnya mensucikan Allah. Nah, dipotek ini dua belah pelepah kurma yang masih basah, semoga basahnya ini bertasbih di kuburan mereka, jadi sebab diringankan azab kubur. Paham? Paham nggak? Sekarang pertanyaannya, apakah kita disunahkan melakukan ini ke kuburan pohon kamboja ditanemin? Banyak kan? Lihat kuburan-kuburan kaum muslimin di Indonesia, banyak banget pohonnya, udah kayak kebun. Nah, karena bisa ringanin sebagaimana hadis ini. Perhatikan, Rasulullah SAW di kuburan yang dilakukan hal ini berapa kuburan? 2. Kenapa beliau lakukan ini pada 2 kuburan ini? Dari mana dia tahu ini 2 kuburan diazab? Dari Allah, wahyu. Allah bukakan hal yang gaib. Yang lain, kuburan yang lain mungkin gak ada yang diazab. Bisa jadi. Bener gak? Namanya azab kubur kan kebanyakan manusia lebih banyak buruknya. Cuman kenapa Allah gak bukain kepada kuburan yang lain? Karena memang Allah gak mau kasih tahu. Sekarang antum yang mengatakan boleh menancapkan tanaman ke dalam kuburan, apakah antum tahu mereka diazab? Enggak. Ngomong sendiri. Kalau tumbuh sendiri ya biarin. Ya, dan itu tumbuhnya tanaman tersebut belum tentu juga jadi dalil bahwasanya itu jadi peringan azabnya. Kenapa? Karena kuburannya para sahabat, kuburan Baqi, itu kuburannya kering, tandus. Apakah antum bilang, wah lagi diazab nih soalnya nggak ada tanaman? Berani antum ngomong gitu sama sahabat? Ya, ini namanya khususiyah, khusus Rasul. Amalan-amalan yang khusus bagi Rasul. Rasul menancapkan 2 ini, dan dia nggak tancepin kuburan-kuburan yang lain. Dan sahabat nggak tancepin kuburan-kuburan yang lain. Berarti ini bukan sunnah. Maka kita tidak disunahkan nanam apapun di atas kuburan dengan niat meringankan azab kubur. Jadi juga kita jadi seuzon sama penghuni kubur kalau kita niatkan kayak gitu. Tapi boleh nggak nanam sesuatu? Boleh. Jangan niat untuk itu. Apalagi misalnya yang diyakini sama masyarakat supaya ngeringanin azab kubur, siram air mawar, ditaruhin bunga. Nah, ini tidak boleh dilakukan kalau diyakini bisa meringankan azab kubur. Sementara kita nggak dapat info terhadap azab kubur tersebut, sebagaimana Rasul dapat info. Dan niatnya, terus ngapain nanti melakukan? Kalau nggak niat itu bisa ngapain lakukan? Mubazir, minimal mubazir. Itu beli gak? Kira-kira apa yang bikin kaum muslimin bisa berani ngelakuin itu? Padahal keluar duit. Pasti ada keyakinan kan? Bener gak? Nah, makanya dia rela keluar duit. Seandainya kita mau jujur-jujuran, gua hanya mau keluarin duit buat agama gua, insya Allah dia gak bakal lakuin itu. Mending duitnya buat makan, buat jajan. Ya, terus apa yang manfaat buat penghuni kubur? Gak tahu nah. Pokoknya tergantung nanti niatnya. Ya. Dan kalau misalnya memang mubazir jangan dilakukan. Yang manfaat buat penghuni kubur apa? Doa. Apa doanya? Pendek doanya.
Paling pendek katakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau lengkapin lagi ada. Dan itu bisa dari rumah. Kadang-kadang kita dibikin repot sama budaya. Padahal syariat sudah memudahkannya. Dan juga amalan ini tidak dilakukan oleh sahabat satupun. Nanti Abu Bakar nggak melakukan ini, Umar tidak melakukan ini. Ini bukti bahwasanya amalan ini khusus punya Rasul SAW. Kita tahu Rasul SAW punya beberapa amalan khusus yang dia doang ngamalin. Siapa yang tahu? Amalan yang Rasul SAW khusus dia aja yang lakuin. Apa? Istrinya. Berapa dia nikah? 9 atau sebagian mengatakan 12 atau 13. Kita berapa? Maksimal 4. Amin. Apa lagi? Tergantung keadaan orangnya. Apalagi yang khusus punya Rasul. Itu kan tadi yang enaknya tuh. Bukan enak juga ya. Berat beliau punya istri banyak. Itu karena Allah yang nikahkan. Kalau Rasulullah SAW nikahnya itu dari wahyu. Apalagi yang beliau harus lakukan khusus kita nggak boleh. Enggak. Beliau wajib sholat witir. Kita alhamdulillah masih sunnah. Apalagi beliau puasanya puasa wisol, puasanya nggak buka, lanjut sampai tengah malam, kadang lanjut sampai besok. Kita dosa. Diriwayatkan Allah yang kasih makan. Maksudnya adalah ibadahnya dia yang membuat dia nggak terasa lapar. Nah, orang Arab begitu, mereka kuat-kuat. Tapi kaum muslimin dilarang menunda buka. Bukankah kita kalau buka suruh cepet-cepet kan? Nah itu alhamdulillah. Jadi antum jangan mikir enak ya Rasul istrinya banyak, ya enggak juga. Di sisi lain dia berat. Enggak, harus buka. Gimana caranya tuh? Karena insya Allah minta turun sebentar. Besok kalau halangan perjalanan apa? Macet di tengah jalan kan? Harusnya buka puasa dulu. Harusnya minum aja satu teguk, 2 teguk. Ya, itu yang lebih sahih. Sudah 10 menit ya? Satu poin lagi. Yang keempat. Tarkut takallum bi dzikrin aw bi ghairihi. Meninggalkan berbicara atau berzikir di dalam kamar mandi. Rawa Muslim an Ibnu Umar, meriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki ada seorang laki-laki salam ala Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, wa huwa yabul, dalam keadaan Rasulullah SAW pipis. Walam yuradda alaihi, Rasul tidak mau jawab salamnya sampai dia selesai pipis, keluar wudhu, baru dia jawab waalaikumsalam. Berarti menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam tempat seperti itu tidak boleh zikir, termasuk nggak boleh ngomong kecuali ada hajat. Ngomong sama teman, woi siapa itu misalnya gitu, kecuali ada hajat ya. Kalau ada hajat misal di rumah, kemudian antum lagi di belakang pipis atau mungkin tercium bau asap misalnya ibu antum lupa matiin kompor, enggak mungkin antum nggak boleh berbicara di kamar mandi, kebakaran nanti. Kalau ada hajat nggak apa-apa ya. Nah ini yang tidak boleh zikir dan ngomong di tempat toilet. Kalau kamar mandi diperselisihkan. Kamar mandi atau kamar mandi? Kamar mandi yang nggak ada toiletnya. Pernah nggak ketemu kamar mandi nggak ada toilet? Jadi kamar mandi sini, toilet ini. Nah kalau yang kayak gini diperselisihkan boleh atau enggaknya. Yang benar-benar nggak boleh di toilet. Dan kebanyakan tempat kita sekarang kamar mandi campur toilet. Kebanyakan kita sekarang kayak gitu. Nah dalam bahasa Arab kamar mandi doang disebut hammam. Yang kamar mandi doang tanpa toilet. Kalau ada toiletnya itu disebut mirhab. Ya, ghaid, khala. Nah yang dipersisihkan kamar mandi doang. Cuman sekarang sudah jarang. Nanti aja keluar.
Antum keluar, selesaikan masalah antum. Ya bilang aja atau nggak bilang jangan gitu. Ya jangan perpanjang kalam di situ. Apalagi astagfirullah tuh ngomong gitu loh. Ya. Suara apa itu? Hah? Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.